Mana sikap kita sekarang Ustadz? Ustadz kita dikeroyok sebanyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita? Yang sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik, birruh waddam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap stempel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Birruh waddam. Belum Anda tutup, Anda pengen ingatkan, hati-hati. Ini neo PKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati umat Islam mudah musuh waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang injek-injek, yang ngebakar, walaupun nggak bisa dibakar. Alhamdulillah, ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Peristiwa pembakaran baliho HRS berbuntut panjang. Para laskar FPI, Betawi dan Laskar Sakira pasang badan mengutuk para peserta aksi yang membakar baliho HRS di depan gedung DPR MPR beberapa hari yang lalu. Ulah yang dilakukan para peserta aksi tersebut hingga akhirnya Habib Hanif, UAS bahkan MUI pun mengecam apa yang mereka lakukan. Ada yang pedas menyampaikan HRS bukan koruptor dan maling di negeri ini. Sosok HRS hanya kritis terhadap kezaliman yang terjadi di negeri ini. Beberapa loyalis HRS seperti Novel Bamukmin menggaungkan perang terhadap pelaku pembakaran. Selain itu, Habib Hanif dan UAS siap pimpin 1 juta umat untuk melakukan perlawanan terhadap mereka. Selanjutnya, Waketum MUI soal perusakan poster Habib Rizik kelewatan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Muhyiddin Junaidi mengatakan perilaku pembakaran gambar Habib Rizik Syihab oleh sekelompok bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, viral di media sosial video perusakan dan percobaan pembakaran spanduk bergambar Habib Rizik oleh sekelompok massa. Mereka pembakar gambar HRS sungguh telah melewati batas kewajaran dan para pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatan amoral dan provokatif mereka, kata Kiai Muhyiddin melalui pesan tertulis kepada republika.co.id Rabu 29 Juli 2020 malam. Ia mengatakan, MUI mengutuk keras setiap upaya dan tindakan yang melecehkan kedudukan dan marwah ulama. Di negara yang mayoritas muslim, seharusnya para penegak hukum, terutama polisi, segera menghentikan dan melarang tindakan provokatif dan agitatif dari siapapun dan kelompok manapun terhadap ulama. Menurutnya, pihak penegak hukum diminta agar segera menangkap para pelaku guna menghindari terjadinya aksi balas dendam dari kalangan umat Islam. Sikap ambivalensi polisi dan para penegak hukum akan memperkeruh suasana dan mengganggu stabilitas keamanan negeri ini, ujarnya. Kiai Muhyiddin berpesan kepada umat Islam, khususnya para ulama dan tokoh ormas agar terus meningkatkan kewaspadaan penuh, juga agar selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Selanjutnya, Yusuf Martak, ciri-ciri khas orang PKI mulai tampak. Mereka jahat terhadap ulama dan umat Islam. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Ulama, Yusuf Muhammad Martak, menilai kelompok bermental komunis menjadi otak di balik kejadian pembakaran baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab. Dia menjelaskan ciri khas komunis yang membenci ulama dan merupakan memecah belah bangsa tergambar jelas dari aksi pembakaran baliho Rizik.
Umat Islam yang menghormati HRS tidak bisa menerima karena sebuah perlakuan biadab yang dilakukan oleh sekelompok bermental komunis gaya baru peserta pendukungnya yang selalu menjadi pemecah belah bangsa. Ini ciri khas orang-orang PKI mulai tampak. Komunis itu jahat terhadap alim ulama dan umat Islam, kata Martak dalam pesan singkatnya kepada GPNN Kamis 30 Juli. Namun, Martak tidak mau memperinci sekelompok bermental komunis yang menjadi dalang pembakaran baliho. Dia berharap penyidik bisa menuntaskan pengusutan kasus pembakaran baliho tanpa pelaporan kepolisian. Siapa sebenarnya manusia-manusia berwatak komunis tersebut yang tidak jelas asal-usulnya? Kami GNPF Ulama sedang menanti sikap aparat yang profesional, beber dia. Polisi, kata dia, bisa melakukan pengusutan kasus seperti penyidik kasus pembakaran bendera milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Ketika kasus pembakaran bendera, polisi segera memanggil pelaku meskipun tidak ada pelaporan. Bila fokus terhadap keamanan dan ketenangan bangsa dan negara, seharusnya sudah bertindak tanpa menunggu ada yang melaporkan segala. Seperti aksi pembakaran bendera salah satu partai, 1 hari setelah aksi, Korlap dan para wakilnya sudah dimintai keterangan tanpa ada pelapor dan surat panggilan beber dia. Lebih lanjut, kata Bartek, umat tidak akan diam atas kejadian pembakaran baliho Rizik. Mereka tidak akan diam atas pembakaran baliho yang menghina Rizik. Habib Rizik Syihab itu sangat banyak pengikutnya loh. Hati-hati, jangan merasa berani depan umum, tetapi tidak menghitung resiko, ungkap dia. Belum Anda tutup, Anda pengen ingatkan, hati-hati. Ini neo-neo PKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati umat Islam mudah mesti waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-injek, yang ngebakar, walaupun nggak bisa dibakar. Alhamdulillah, ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi, ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Betul? Betul? Demi Allah, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta NKRI. Mereka demo salah alamat. Dibilang khilafah yang mau merubah Pancasila. Padahal jelas-jelas yang mau merubah Pancasila adalah neo PKI, saudara. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya umat Islam, siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga ulama kita? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Sayang sih kurban nggak boleh banteng. Kalau boleh kita sembelih banteng di tahun ini. Yang moncongnya putih lagi bantengnya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani bainan nas, aku hina saat ini, aku merasa dihinakan karena cucu nabimu mesti meninggalkan negeri tempat kelahirannya. Amin. Difitnah, teraniaya, tak ada tempat kami meminta kecuali Engkau ya Allah. Sebagaimana dulu ibu Musa, perempuan yang teraniaya, sendirian berdoa, berharap, meminta. Tak kau sia-siakan doanya, jangan kau sia-siakan doa kami malam ini ya Allah.
Jangan kau sia-siakan, la tukhayyib raja'ana ya Allah. Jangan kau sia-siakan apa yang kami minta malam ini ya. Kami penuh dengan dosa ya Allah. Berikan kebaikan pada Imam besar Habib Rizik Syihab. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, yang melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hamba-Mu, manusia juga. Kalau kau mau kau tarik nyawanya, kalau kau mau kau ratakan dengan tanah. Tapi yang kami inginkan, berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Amin. Dulu ketika Datuk moyang Habib Rizik Syihab, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang mereka meminta kepadanya, ya Rasulullah, doamu kabul, doamu diterima, doamu mustajab. Andai kau berdoa sekali saja, rata mereka dengan tanah. Tapi dia tidak mintakan itu. Biarlah ku simpan itu syafaatan li ummati, menjadi syafaat bagi umatku. Hari ini kami meminta kepada Engkau, lembutkan hati mereka ya Allah.